Yang baru pulangnya kau Pak Ucok? Iya Mak Ucok, iya baru pulang aku. Masa? Iya. Yang keluarnya kau tadi sebentar belikan rokok kan? Enggak loh Mak Ucok. Kenapa kau? Jadi memang betul-betul baru pulang kau? Iya, marah kau. Marah. Bukan marah. Jadi kenapa kau kayak gitu kali pertanyaanmu? Sorry lah. Jadi semalam ini kau di mana? Itulah Mak Ucok. Kayak asikan aku ngobrol sama kawanku di Lapo Tua itu. Mungkin karena pengaruh tua itu jadi tidur di situ aku Jadi tadi. satu malam ini kau di Lapo? Iya tidur di situ aku di kedai itu ada kawanku juga di situ. Sorry lah Mak Ucok. Wah. Jadi? Kenapa? Aku enggak ada lu ngapa-ngapain tadi di situ. Bukan loh. Jadi siapa yang kawanku tidur semalam? Enak kali pula peluannya. Bukan aku itu. Aku enggak pulang aku Mak Ucok. Masa? Soalnya tadi malam enak kali pelukannya, wangi, lembut, ciumannya pun lembut kali. Pokoknya Pak Ucok kayak beda kali lah seperti biasanya. Masa enggak kau itu jadi siapa? Ya, enggak tahu aku Mak Ucok, Pak. Aku aja ini baru pulang aku dari Lapo ini. Ya kayak gitu kan rupanya aku tinggalkan di rumah. Bukan ku tinggalkan di rumah. Orang Mak Ucok katanya aku buka, orang aku udah ngantuk langsung pergi aku kamar tidur. Datang dia, ya aku pikirlah kau. Gak bisa kayak gini Pak. Pokoknya Pak Ucok besok-besok sering-sering lah kau tidur di Lapo ya. Kenapa? Soalnya hangat kali pelukannya, lembut kali ciumannya. Beda kali lah dari kau. Gak bisa ini, enggak. Kenapa enggak? Jadi kalau tidur aku di Lapo enggak pulang aku jadi kayak gitu lah nanti. Enggak tahu kau siapa yang datang itu. Asal kau masuk aja dipeluk kau kepeluk lagi baras. Mana bisa kayak gitu? Aku suamimu. Ya, kalau taunya kau suamiku, enggak kau tinggalkan kami di rumah. Itulah intinya. Kalau taunya kau sebagai suamiku, harusnya kau ingat waktu. Bukan kularang kau ke Lapo, tapi kau terus lupa sama. Udah, enggak bisa. Aku enggak bisa kayak gitu. Gara-gara kayak gitu rupanya jadi ada orang yang datang ke sini. Lebih hebat daripada lebih jago lah kok enggak. Ya iyalah. Mulai besok aku enggak pergi lagi ke Lapo. Bagus. Aku ke Lapo, cepat aku pulang. Enggak bisa. Betul. Enggak bisa. Iya. Oke, gas. Padahal lecek-lecekku itu. Mana mungkin lah ada kawanku tidur. Masa enggak ku kenali suamiku sendiri? Ternyata cemburu juga Pak Ucok ini ya. Mudah-mudahan lah dia bertobat, enggak ke Lapo lagi. Bisa sih ke Lapo, tapi ingat waktu. Pak Ucok, kau mau kemana? Ya, biasa. Aku mau pergi kerja Mak Ucok. Mau kerja? Iya. Bukannya kau kurang sehat? Istirahatlah dulu. Iya memang. Tapi aku udah bisa kerja kok. Janganlah dipaksakan. Istirahatlah dulu. Gak apa-apa. Aku pergi aja dulu Mak Ucok. Kau tengok teman-temanmu yang lain itu. Kalau kurang sehat sedikit aja pun istirahatnya dia di rumah. Masa kau yang udah sakit gini pun harus pergi kerja? Istirahatlah. Jangan samakan aku sama orang-orang itu. Iya memang kawan-kawanku itu pening sedikit kepalanya, istirahat. Sakit kepala sedikit badannya, langsung gak bisa masuk kerja. Aku gak sama seperti orang itu Mak Ucok. Ya, jangan disama-samakan. Tapi kan ini namanya lagi kurang sehat. Istirahatlah. Ini kan demi kesehatanmu juga. Harus jaga kesehatan. Ini masih jangka panjang loh. Bukan jangka pendek. Betul yang kau bilang itu Mak Ucok. Aku harus menjaga kesehatanku. Tapi tahu kau Mak Ucok, kalau kuali kita bisa berisi ikan, daging bisa kau masak, itu adalah bagian dari kesehatanku. Selama perut kita masih bisa masak nasi, itu juga adalah kesehatanku. Jadi jangan membatasi aku untuk bekerja. Selama kakiku ini masih bisa kulangkahkan, aku akan berangkat bekerja. Aku tidak seperti orang itu. Itu namanya suami-suami cengeng. Pening sikit kepalanya, udah gak kerja. Sakit badan sikitnya pegal-pegal, udah gak pergi kerja. Jangan kayak gitu. Ya udahlah, hati-hatilah ya. Semangat bekerjanya. Iya Mak Ucok. Makanya kau di rumah aja. Tunggu aja kau di sini. Aku nggak kenapa-napa kok. Udah aku bilang tadi. Aku yang tahu bagaimana dengan keadaan badanku. Masa hanya gara-gara pening sedikit, agak demam sedikit udah nggak kerja? Istirahat, betul istirahat. Kesehatan, jaga kesehatan iya. Tapi udah aku bilang tadi, kalau kau masih bisa masak, itu adalah sudah kesehatan yang terbaik bagiku.
Itulah obat yang terbaik untuk seorang bapak. Jadi aku bukan seperti bapak-bapak yang sana, yang terlalu cemen, yang terlalu cengeng, hanya pening sedikit, aduh, aku nggak kerja, pening kepalaku. Enggak, kau di rumah aja. Ya, selama kakekku ini masih bisa kulangkahkan, aku akan tetap berjuang untuk keluarga kita. Bayangkan, Ucok. Sedangkan aku bekerja tiap hari pun kurang untuk kita. Bagaimana kalau aku tidak pergi bekerja 1 hari? Bisa kau bayangkan? Oke, jadi rumah, jangan samakan aku sama orang itu. Sudah semangat lah ya. Mau kemana kau mau, Ucok? Mau ke sekolah? Ngapain kau ke sekolah pagi-pagi gitu? Memang kau masih sekolah? Memang kau guru? Memang kau P3K? Ngapain kau ke sekolah? Bukan, mau ke sekolah separulian. Ya ngapain kau ke situ? Nggak tahu kau. Kau nggak mau ngapain? Semalam si Parulian dipukul gurunya. Nah, terus kalau dipukul gurunya? Ya mau aku labrak dulu gurunya. Enak kali dia pukul-pukul anak orang. Itu anakku, aku aja nggak pernah pukul dia. Masa gurunya mukul dia? Aku tanya dulu kau. Kenapa rupanya si Parulian dipukul gurunya? Kenapa dia dihukum? Ya dikerjakannya katanya PR-nya. Terus cuma itu aja? Baru pas jam belajar dia katanya pergi ke kantin jajan. Baru habis jam belajar gurunya itu masuklah pelajaran olahraga. Katanya ke lapangan semua kawan-kawannya, dia lalak di kelas. Enak kalau gurunya itu mukul-mukul anakku. Sampai merah betisnya. Mau cok. Kenapa mau cok? Ku bilang samamu ya, itu kesalahan anakmu sendiri. Jadi kenapa mau kau salahkan gurunya? Kalau nggak mau kau anakmu, anak kita dididik, diajari, didisiplinkan di sekolah, jangan kau sekolahkan. Di rumah bikin, di rumah ajari. Ku sekolahkan dia bukan untuk dipukul gurunya. Tapi kau untuk disiplinkan. Iya. Ku bilang samamu ya, Mucok, guru itu juga punya hati. Guru itu juga punya akal sehat. Tidak akan mungkin seorang guru memukul siswanya kalau tidak ada salahnya. Itu pasti ada dasarnya. Jangan dikit-dikit kayak gitu mau dilaporkan. Dikit-dikit dilapor gurunya. Jangan kalian bikin nambah-nambah beban guru itu. Guru itu sekarang itu sudah banyak bebannya yang tidak mau tahu oleh negara. Sementara guru sekarang menjadi dianggap beban negara. Jangan kayak gitu. Udah ku bilang samamu. Kalau nggak mau kok anakmu disisipkan, nggak mau anakmu diajari di sekolah, nggak mau anakmu dibikin supaya disiplin, jangan sekolahkan, ajari di rumah aja. Jadi mau kemana aku bikin dia belajar? Ya udah makanya, serahkan. Kalau sudah sampai ke sekolah, serahkan kepada guru. Guru itu adalah bagian dari orang tua kalau selama di lingkungan sekolah. Tidak mungkin seorang guru memukul seorang murid kalau tidak ada masalahnya. Jangan sikit-sikit laporkan, sikit-sikit laporkan. Ini sekarang guru jadi dilema kayak gini. Mereka dituntut untuk mengajar, mereka dituntut untuk mendisiplinkan. Kok jadi kau pula lawanku? Tadi Bukan masalah lawannya kayak gitu. Masalahnya kayak gitu aja pun mengadu sama kamu langsung kau tanggapi serius sekali. Ya wajar lah. Namanya anak kita mengadu sama kita. Tapi gak gitu kau udah, justru kau marahi dia. Tanya dulu, kan udah tahu kok masalahnya kenapa dia dipukul gara-gara kesalahan dia. Harusnya dia yang kau marahi. Kau jadi gurunya pula kau bela, bukan aku kau bela. Bukan masalah membela. Jangan kayak gitu. Sudah jelas-jelas kesalahan anak, ngapain kita bela? Kalau bisa pun, ya justru kita marahi lah dia. Ya ini sekarang, kasihan sama guru-guru sekarang itu.